Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan tata kelola audit teknologi informasi. Next. Sebelum memulai presentasi kami, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Fernanda Krisna Pramudia, ada Anissa Rizky Izati, dan terakhir ada Sen Samuel Simamarta. Next. Di sini kami membahas 5 topik. Yang pertama ada tata kelola audit teknologi informasi, struktur fungsi teknologi informasi, pusat komputer, rencana penanggulangan bencana, dan yang terakhir adalah outsourcing fungsi IT. Pada tata kelola teknologi informasi, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi dan pentingnya tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi atau informasi teknologi governance adalah struktur organisasi dan proses yang memastikan bahwa teknologi informasi mendukung dan memperluas strategi serta tujuan organisasi. Ini bukan sekedar tentang mengelola departemen IT, melainkan tentang bagaimana manajemen senior dan dewan direksi secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait IT. Tujuannya adalah memastikan investasi IT memberikan nilai, mengelola resiko, dan berjalan sesuai dengan aturan. Nah, pentingnya tata kelola teknologi informasi ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan nilai bisnis, yaitu dengan memastikan setiap investasi di bidang IT memberikan keuntungan yang nyata bagi perusahaan. Yang kedua, dapat membantu organisasi dalam mengendalikan biaya yaitu dengan cara mencegah pemborosan anggaran dan memastikan sumber daya IT digunakan secara efisien. Yang ketiga, dapat membantu organisasi dalam mengelola resiko, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan memitigasi resiko keamanan data, kegagalan sistem, dan resiko lain yang terkait dengan teknologi. Yang terakhir, dapat membantu organisasi dalam memastikan kepatuhan, yaitu dengan cara menjamin perusahaan mematuhi peraturan dan standar industri yang berlaku. Next. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kerangka kerja tata kelola teknologi informasi, yaitu kerangka kerja tata kelola teknologi informasi adalah seperangkat alat, prinsip, dan praktik yang memandu organisasi dalam mengelola IT secara efektif. Salah satu kerangka kerja yang paling terkenal adalah COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology. COBIT membantu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan bisnis, resiko, dan masalah teknis, serta memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana mengelola dan mengendalikan IT. Yang terakhir, pada tata kelola teknologi informasi, saya akan membahas mengenai komponen kunci tata kelola teknologi informasi. Nah, di sini ada 5 komponen kunci yang membentuk pilar utama dalam tata kelola teknologi informasi dan harus selalu selaras untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama adalah penyelarasan strategis. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa strategi IT mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Misalnya jika perusahaan ingin berekspansi ke pasar baru, strategi IT harus mendukung dengan menyediakan infrastruktur yang scalable. Yang kedua ada manajemen nilai. Fokus pada bagaimana IT dapat memberikan nilai maksimal bagi bisnis. Ini termasuk mengoptimalkan biaya, memastikan proyek IT selesai tepat waktu, dan meningkatkan produktivitas melalui teknologi manajemen resiko. Yang ketiga ada manajemen resiko. Proses ini untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan resiko yang terkait dengan IT. Resiko ini bisa berupa serangan cyber. Yang keempat ada manajemen sumber daya. Nah, penggunaan sumber daya IT yang efektif termasuk aplikasi, data, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan semua sumber daya ini dialokasikan dengan efisien untuk mendukung tujuan bisnis. Yang terakhir ada pengukuran kinerja. Ini mengukur dan memantau kinerja IT untuk melihat apakah tujuan telah tercapai. Ini dilakukan melalui metrik dan Key Performance Indicator atau KPI yang membantu manajemen memahami efektivitas dan efisiensi departemen IT. Next. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur fungsi TI atau teknologi informasi. Yang pertama, struktur fungsional teknologi informasi ini mencerminkan bagaimana tugas dan tanggung jawab di dalam departemen teknologi informasi di organisasi untuk mendukung operasional bisnis sehari-hari. Ada 3 peran dasar yang harus ada. Yang pertama ada
fungsi operasional, yaitu bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran operasional harian semua sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Ini termasuk manajemen jaringan, server, database, dan memastikan semua sistem berjalan dengan optimal tanpa gangguan. Yang kedua ada fungsi dukungan dan bantuan. Nah, ini berfokus pada pemberian dukungan teknis kepada seluruh pengguna atau karyawan di dalam organisasi. Tim ini menangani masalah sehari-hari terkait perangkat keras dan lunak, memberikan solusi dan memastikan produktivitas pengguna tetap terjaga. Yang terakhir ada fungsi pengembangan. Nah, fungsi ini berperan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi atau sistem baru yang dibutuhkan oleh bisnis. Tim ini juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan peningkatan sistem yang sudah ada agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya ada struktur organisasi dalam Departemen Teknologi Informasi. Struktur Departemen Teknologi Informasi dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan kebutuhan organisasi. Secara umum ada dua model utama. Yang pertama ada struktur terpusat, yaitu semua fungsi dan sumber daya teknologi informasi dikelola dari satu lokasi dan departemen pusat. Model ini sering ditemukan di perusahaan yang lebih kecil atau di industri yang memerlukan kendali ketat atas keamanan data. Keuntungannya adalah konsistensi dan efisiensi, tetapi bisa kurang fleksibel. Yang kedua adalah struktur terdistribusi. Fungsi TI dibagi dan dialokasikan ke departemen atau unit bisnis yang berbeda. Setiap unit bisnis memiliki tim IT teknologi informasi sendiri yang melayani kebutuhan spesifik mereka. Model ini lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan unit bisnis, namun bisa menimbulkan resiko duplikasi sumber daya dan kurangnya standarisasi. Next. Yang terakhir adalah keterkaitan antara fungsi teknologi informasi dengan bisnis. Keterkaitan antara fungsi teknologi informasi dan bisnis sangatlah penting. Departemen Teknologi Informasi bukan lagi hanya penyedia layanan teknis, melainkan mitra strategis bagi seluruh unit bisnis. Yang pertama dalam sinergi dan kolaborasi. Setiap fungsi teknologi informasi, yaitu berupa fungsi operasional, fungsi dukungan, dan fungsi pengembangan harus bekerja sama secara erat dengan departemen lain seperti keuangan, pemasaran, dan operasional. Misalnya tim pengembangan teknologi informasi harus berkolaborasi dengan tim pemasaran untuk membuat platform e-commerce yang ramah pengguna. Yang kedua, dapat mendukung tujuan bisnis. Struktur fungsi teknologi informasi harus dirancang untuk secara langsung mendukung tujuan bisnis, bukan hanya tujuan teknologi. Ini berarti keputusan teknologi informasi harus didasarkan pada bagaimana teknologi dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Terkaitan ini memastikan bahwa investasi IT memberikan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh organisasi. Baik, yang selanjutnya adalah bahasan mengenai pusat komputer. Jadi, akuntan itu harus secara rutin memeriksa lingkungan fisik pusat komputer sebagai bagian dari audit tahunan mereka. Tujuan bagian ini adalah untuk memaparkan risiko yang terkait dengan pusat komputer dan pengendalian yang membantu mengurangi risiko serta menciptakan lingkungan yang aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai area-area yang berpotensi menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi kualitas informasi, catatan akuntansi, pemrosesan transaksi, dan efektivitas pengendalian internal konvensional lainnya. Yang pertama adalah lokasi fisik. Jadi, lokasi fisik pusat komputer secara langsung itu mengaruhi risiko kerusakan akibat bencana alam atau bencana buatan yang manusia. Sejauh mungkin pusat komputer harus dijauhkan dari bahaya buatan manusia dan juga alam seperti pabrik pengolahan, pipa gas dan air, bandara, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, dataran banjir, dan patahan geologis. Pusat tersebut harus dijauhkan dari lalu lintas normal seperti lantai atas gedung atau di gedung terpisah yang mandiri. Menempatkan komputer di basement gedung meningkatkan risikonya terhadap banjir. Yang kedua, ada konstruksi. Idealnya, pusat komputer itu harus berlokasi di gedung lantai dengan konstruksi kokoh dan akses terkontrol. Jaringan utilitas seperti listrik dan telepon harus berada di bawah tanah. Jendela gedung tidak boleh dibuka dan sistem filtrasi udara harus terpasang dan yang mampu menghilangkan serbu sari, debu, dan juga tungau debu. Yang ketiga adalah akses. Akses ke pusat komputer itu harus dibatasi hanya untuk operator dan karyawan lain yang bekerja di sana. Kontrol fisik seperti pintu terkunci itu
harus diterapkan untuk membatasi akses ke pusat. Akses harus dikendalikan oleh papan tombol atau kartu gesek, meskipun keluar darurat dengan alarm diperlukan. Untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi, akses harus dipantau oleh kamera sirkuit tertutup dan sistem perekaman video atau bisa kita sebut dengan CCTV. Lalu yang ketiga, air conditioning. Yang ketiga adalah pendingin udara atau air conditioning. Jadi komputer itu berfungsi optimal dalam lingkungan ber-AC dan penyediaan pendingin udara yang memadai seringkali menjadi syarat garansi dari vendor. Komputer beroperasi optimal pada rentang suhu 70 hingga 75 derajat Fahrenheit dan kelembapan relatif 50%. Kesalahan logika itu dapat terjadi pada perangkat keras komputer ketika suhu menyimpang secara signifikan dari rentang optimal. Lalu yang ketiga adalah penanggulangan kebakaran. Jadi kebakaran ini merupakan salah satu hal atau salah satu ancaman yang paling serius bagi peralatan komputer di suatu perusahaan. Banyak perusahaan itu yang mengalami kebakaran di pusat data mereka dan menjadi bangkrut karena kehilangan catatan penting yang ada di komputer tersebut, seperti kehilangan dari catatan piutang. Implementasi sistem pemadam kebakaran yang efektif memerlukan konsultasi dengan para ahli. Namun, beberapa fitur utama dari sistem tersebut meliputi hal-hal yang di bawah ini, yaitu yang pertama ada peringatan otomatis dan manual harus dipasang di lokasi sekitar instalasi. Yang kedua, harus ada sistem pemadam kebakaran otomatis yang menyemprotkan jenis pemadam kebakaran yang sesuai untuk lokasi tersebut. Lalu yang ketiga, alat pemadam api manual harus dipasang di lokasi-lokasi strategis. Lalu yang keempat, bangunan harus dibangun dengan konstruksi yang kokoh untuk menahan kerusakan air yang disebabkan oleh peralatan pemadam kebakaran. Lalu pintu keluar darurat harus ditandai dengan jelas dan diterangi selama kebakaran. Lalu yang ketiga ada ketahanan gangguan. Ketahanan terhadap gangguan, ketahanan terhadap kegagalan, maksud saya, itu adalah kemampuan sistem untuk terus beroperasi ketika bagian dari sistem itu gagal akibat kegagalan hardware, kesalahan program aplikasi, atau kesalahan operator. Implementasi kontrol ketahanan terhadap kegagalan memastikan tidak ada titik kegagalan tunggal yang berpotensi menyebabkan kegagalan sistem. Uh, contoh dari kegagalan itu, contoh dari teknologi ketahanan terhadap kegagalan itu yang pertama ada Redundant Arrays of Independent Disk atau RIAD. Lalu yang kedua ada Uninterruptible Power Supplies. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan audit. Tujuan dari auditor ini adalah mengevaluasi kontrol yang mengatur keamanan pusat komputer. Secara khusus, auditor itu harus memverifikasi bahwa prosedur audit kontrol keamanan fisik memadai untuk melindungi organisasi dari ancaman fisik secara wajar. Lalu yang kedua, asuransi atas peralatan cukup untuk mengganti kerugian organisasi atas kerusakan atau kehancuran pusat komputernya. Lalu yang selanjutnya adalah prosedur audit. Jadi terdapat uji coba terhadap kontrol keamanan fisik, yaitu yang diantaranya yang pertama uji konstruksi fisik, yakni auditor harus memperoleh rencana arsitektur untuk memastikan bahwa pusat komputer dibangun dengan kokoh menggunakan bahan tahan api. Lalu yang kedua, auditor itu juga harus menilai lokasi fisik dari pusat komputer sendiri. Lalu yang ada yang prosedur audit yang kedua, yakni uji sistem deteksi kebakaran. Dalam uji sistem deteksi kebakaran, auditor harus memastikan bahwa peralatan deteksi dan pemadaman kebakaran, baik manual maupun otomatis, telah terpasang dan diuji secara berkala. Yang ketiga, yang ketiga itu uji coba kontrol akses. Di sini, auditor harus memastikan bahwa akses rutin ke pusat komputer dibatasi hanya untuk karyawan yang berwenang. Lalu yang kedua, auditor dapat mengamati secara diam-diam proses pemberian akses atau meninjau rekaman video dari kamera di titik akses. Lalu yang ketiga, uji coba RIAD, yakni auditor harus menentukan apakah tingkat RIAD yang ditetapkan
diterapkan memadai untuk organisasi, mengingat tingkat risiko bisnis yang terkait dengan kegagalan bisnis. Lalu yang kedua, auditor harus meninjau bersama administrator sistem prosedur alternatif jika ada kegagalan. Lalu yang selanjutnya ada uji coba uninterruptible power supplies. Ya, ini pusat komputer harus melakukan uji coba berkala terhadap sistem pasokan listrik cadangan untuk memastikan bahwa sistem tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk mengoperasikan komputer dan pendingin udara. Lalu ada uji coba untuk asuransi. Ya, ini auditor harus secara tahunan meninjau cakupan asuransi organisasi atas perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak, dan fasilitas lainnya. Juga auditor itu harus memverifikasi semua pembelian baru tercantum dalam polis asuransi dan bahwa peralatan dan perangkat lunak yang sudah usang itu sudah dihapus. Lalu yang topik selanjutnya ada perencanaan penanggulangan bencana. Jadi terdapat 3 kategori bencana yang dapat merampas sumber daya IT suatu organisasi. Itu ada yang dari alam, itu bisa dari api atau kebakaran, lalu banjir, dan tornado. Lalu ada yang buatan manusia seperti sabotase dan juga kesalahan. Lalu yang ketiga ada gangguan sistem, yaitu ada pemadaman listrik, kegagalan drive, dan juga kegagalan atau kunci sistem operasi. Akibat yang dapat ditimbulkan dari ketiga bencana ini yaitu yang pertama bisa merampas fasilitas pemrosesan data satu organisasi, yang kedua menghentikan fungsi bisnis yang dilakukan atau dibantu oleh komputer, yang ketiga mengganggu kemampuan organisasi untuk menyediakan produk atau layanannya. Di sini perusahaan itu kehilangan kemampuannya untuk beroperasi. Lalu cara untuk bertahan dan mengatasi bencana-bencana perusahaan itu bisa dilakukan dengan mengembangkan proses pemulihan dengan menerapkan discovery recovery planning atau DRP. Rencana yang dapat diterapkan itu memiliki 4 fitur umum. Yang pertama, mengidentifikasi aplikasi kritis. Yang kedua, membentuk tim pemulihan bencana. Dan yang ketiga, menyediakan cadangan di lokasi kedua. Dan yang keempat, ada menentukan prosedur cadangan dan penyimpanan di luar lokasi. Yang pertama ini ada identifikasi aplikasi kritis. Upaya pemulihan itu harus difokuskan kepada pemulihan aplikasi yang kritis bagi kelangsungan hidup organisasi dalam jangka pendek. DRP sendiri itu adalah dokumen jangka pendek yang tidak boleh berusaha memulihkan fasilitas pemrosesan data organisasi ke kapasitas penuh segera setelah bencana. Lalu yang kedua ada tim pemulihan bencana. Untuk menghindari kelalaian serius atau duplikasi upaya selama implementasi rencana kontingensi, tanggung jawab tugas harus didefinisikan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada personel yang terlibat. Dan anggota yang terlibat itu harus ahli itu di bidangnya sendiri-sendiri. Lalu yang selanjutnya menyediakan cadangan di lokasi kedua. Perjanjian bantuan timbal balik, yaitu kesepakatan antara 2 atau lebih organisasi untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan pemrosesan data dalam kasus bencana. Yang kedua, situs kosong. Ini pengaturan di mana perusahaan membeli atau menyewa gedung yang akan berfungsi sebagai pusat data. Lalu yang ketiga, pusat operasi pemulihan atau situs cadangan. Ya, ini adalah pusat data cadangan yang sepenuhnya dilengkapi dan yang dibagikan oleh banyak perusahaan. Lalu yang keempat ada cadangan internal. Cadangan internal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang standar. Lalu yang selanjutnya ada prosedur cadangan dan penyimpanan di lokasi jauh. Jadi di sini semua berkas data, aplikasi, dokumentasi, dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kritis harus secara otomatis di-backup dan disimpan di lokasi offsite yang aman. Personel pemrosesan data harus secara rutin melakukan prosedur backup dan penyimpanan untuk memperoleh dan mengamankan sumber daya kritis. Yang pertama ada cadangan sistem operasi, yang kedua ada cadangan aplikasi, yang ketiga dokumentasi cadangan, yang keempat persediaan cadangan dan dokumen sumber, dan yang terakhir adalah pengujian DRP. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah outsourcing fungsi IT. Di mana secara definisi ini outsourcing ini adalah
sebuah pengalian secara definisi, pengelolaan aset, staf, dan layanan IT, misalnya entry data, operasi pusat data, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi hingga manajemen dari jaringan kepada vendor pihak ketiga. Bisa dilanjut. Nah, untuk alasannya itu kenapa ada outsourcing itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah fokus ke bisnis inti. IT itu bukan semacam hanya core, tapi serahkan ke ahlinya. Yang kedua adalah efisiensi biaya, vendor lebih murah karena skalanya besar. Ya, yang ketiga adalah alasan teknologi dan SDM ahli dapat update teknologi dan tenaga spesialis. Yang keempat adalah likuiditas, di mana aset IT ini bisa dijual ke vendor. Ini masih berguna untuk bisa dimanfaatkan. Yang ketiga adalah yang poin terakhir adalah kurangi risiko. Risiko IT bisa dibagi ke beberapa vendor dan manfaatnya dari outsourcing ini adalah peningkatan kinerja bisnis inti, peningkatan kinerja IT, atau vendor yang lebih ahli pengurangan biaya IT menurut skala ekonomi. Yang keempat adalah akses tenaga kerja murah dan teknologi yang terbaru. Serta yang terakhir adalah likuiditas dari penjualan aset IT ke vendor. Serta yang apa poin selanjutnya adalah risiko. Ketergantungan pada poin pertama, ketergantungan pada vendor sehingga menyebabkannya itu adalah fleksibilitas dan daya saing berkurang. Biaya bisa ya, pada poin kedua biaya bisa melebihi manfaat atau biaya transisi dan kontrak. Yang ketiga adalah keamanan data berkurang atau data sensitif bisa bocor. Yang keempat adalah hilangnya keunggulan strategis IT. Yang kelima adalah vendor bisa bermasalah dari segi keuangan ataupun hukum bisa mengganggu operasional klien. Bisa dilanjut. Yang pada topik selanjutnya adalah implikasi audit, yang dimana pada topik kali ini adalah manajemen tetap bertanggung jawab atas kontrol internal meskipun fungsinya secara itu diatur oleh atau dialihkan di secara outsourcing. Yang kedua adalah audit harus mengevaluasi kontrol vendor, misal melalui laporan SSAE 16 ataupun penggantinya dari SAS 70. Lanjut. Oh, iya. Mungkin itu sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.